Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Tiwi di pembelajaran tematik tema 7 subtema 2 pembelajaran 2. Sebelum kita mengawali pembelajaran daring hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Alhamdulillah tadi anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan anak-anak dalam menuntut ilmu. Oke, untuk pembelajaran daring hari ini yaitu tema 7 sub tema 2 pembelajaran 2. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang ungkapan pemberitahuan yang sifatnya melarang ya. Misalnya dilarang memberi makan sembarangan kepada kucing, dilarang mengotori kandang ya. Dan kemarin anak-anak juga sudah mengerjakan tugas tentang informasi tentang makhluk hidup atau benda hidup yang sesuai dengan gambar ya. Ustazah ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengirimkan tugasnya. Bagi yang belum, silakan bisa dikerjakan tugasnya ya, yang halaman 55. Oke, untuk hari ini di subtema 2 pembelajaran 2 diawali dengan sebuah teks yang berjudul Tempat Tinggal Hewan. Kita baca bersama-sama. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan ya. Seperti yang ada di gambar. Kalau misalnya darat ya, darat itu kan yang berupa tanah ya. Ada ayam, kelinci, kucing, kambing, sapi, harimau, jerapah. Nah, itu di darat. Kalau di air seperti ikan ya. Misalnya cumi-cumi, gurita. Itu juga di air, di laut ya. Nah, perhatikan kembali gambar sebelumnya. Nomor 1 tadi kan ada teks ya. Ada ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut. Nah, kita lihat dulu gambar sebelumnya. Kalimat pemberitahuannya di situ ada tidak boleh menginjak buku. Pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan hewan. Nah, biasanya kan kalimat pemberitahuan yang ada di gambar ini biasanya terdapat di kebun binatang ya, yang sifatnya memberitahukan kepada pengunjung bahwa tidak boleh menginjak rumput dan tidak boleh memberikan makanan kepada hewan. Nah,
Itu ya yang dilingkari. Nah, ada 2 ungkapan pemberitahuan yang dilingkari pada gambar tersebut. Ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Nah, jawabannya adalah ada 2 ya. Yang pertama, tidak boleh menginjak rumput. Yang kedua, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Nah, di situ yang diberi tanda persegi panjang ya, yang dikasih tanda kotak. Nah, itu merupakan ungkapan pemberitahuan ya, yang tujuannya adalah memberitahukan kepada pengunjung atau orang-orang yang mengunjungi kebun binatang tersebut untuk tidak boleh menginjak rumput dan tidak boleh memberi makanan kepada hewan. Oke. Nah, sekarang cobalah menulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Nah, di sini anak-anak disuruh untuk memberikan contoh ungkapan pemberitahuan supaya pengunjung yang ada di kebun binatang bisa menjaga kebersihan kolam. Nah, di sini Ustazah sudah membuat kalimatnya. Contohnya, pengunjung dilarang membuang sampah di dalam kolam. Ya. Nah, ini merupakan contoh ungkapan pemberitahuan yang tujuannya memberitahukan, menginformasikan kepada pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan kolam dengan tidak membuang sampah. Yang kedua, pengunjung wajib menjaga kebersihan kolam. Nah, ini juga merupakan ungkapan pemberitahuan yang bertujuan menginformasikan kepada pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan kolam ya, karena itu tempat umum, banyak yang mengunjungi dan banyak hewan yang ada di situ, jadi kebersihannya harus selalu dijaga. Nah, oke, ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi anak-anak sudah mengenal hewan apa saja yang tempat tinggalnya di darat dan hewan apa saja yang hidupnya di air. Nah, sekarang kita belajar tentang pergerakan hewan. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap, ya seperti burung ya. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat, seperti kanguru, katak. Dapatkah kamu menirukan gerakan hewan di samping? Nah, di situ kan ada gambar bangau ya, bangau dan kelinci dan juga katak. Nah, nanti anak-anak bisa menirukannya. Nah, di sini macam-macam gerak hewan. Ada yang berjalan, ada yang melompat, dan ada yang merayap. Nah, contohnya apa saja yang berjalan? Nah, di sini ayam. Nah, ayam gerakannya adalah berjalan. Lalu yang melompat, contohnya ya di sini contohnya adalah kelinci. Kelinci melompat. Lalu contoh hewan yang merayap. Nah, di sini contohnya adalah cicak. Nah, selain itu, selain tadi gerakannya seperti berjalan, melompat, dan merayap, ada gerakan hewan lagi. Ada yang hewan gerakannya terbang. Apa itu contohnya? Nah, di sini contohnya kupu-kupu ya.
Lalu yang melata contohnya apa? Ya, yang melata adalah ular. Nah, di sini ada berbagai macam hewan-hewan. Nah, di situ ada yang hewan yang hidup di darat dan ada juga hewan yang hidup di air. Nah, nanti untuk tugas hari ini anak-anak memilah-milah ya, mana saja hewan yang gerakannya berjalan, mana saja hewan yang gerakannya melompat, berenang, merayap, dan melata. Jadi nanti anak-anak membuat kolom seperti yang ada di slide-nya Ustazah, lalu menulis hewan apa saja yang bisa berjalan dari gambar-gambar tersebut, lalu hewan apa saja yang bisa melompat, lalu hewan apa saja yang bisa berenang, hewan apa saja yang bisa merayap, dan hewan apa saja yang bisa melata ya. Nanti Ustazah tunggu pengiriman tugasnya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ulangi lagi. Tadi di pembelajaran tema 7, subtema 2 pembelajaran 2, anak-anak mengenal tentang tempat tinggal hewan ya. Ada yang hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di darat. Misalnya di darat contohnya ada ada bangau, ada kelinci, ada kambing ya. Terus yang di air contohnya ada ikan, cumi-cumi, gurita, udang, dan lain-lain. Nah, lalu tadi anak-anak juga mengenal berbagai macam gerakan hewan. Ada yang berjalan seperti ayam, ada yang melompat seperti kelinci, ada yang merayap, contohnya itu adalah cicak, ada yang terbang, contohnya kupu-kupu, ada yang melata, contohnya ular, dan ada juga yang berenang, contohnya ikan ya. Nah, nanti tugas hari ini anak-anak hanya menulis hewan apa saja yang termasuk hewan yang gerakannya berlompat, berenang, merayap, dan melata. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sebelum kita akhiri, kita membaca doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani faradudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan selalu menjaga 3M-nya. Ya, selalu menjalankan sholat fardunya dan sholat sunnah duha. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.